Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kamalia Surifa Lutfiana, NIM 22070161338. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan komunitas berkelanjutan. Oke, yang pertama ada definisi pembangunan komunitas berkelanjutan. Yang pertama ada definisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan pembangunan komunitas berkelanjutan itu berfokus pada penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat atau komunitas untuk mencapainya. Dalam konteks komunitas, pembangunan ini pada dasarnya mencoba menciptakan keseimbangan antara ketiga pilar utama atau tiga aspek utama, yaitu ada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, dalam aspek ekonomi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya orang-orang harus mendapatkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa tidak ada ketimpangan sosial yang berarti semua orang harus mendapatkan kesempatan yang sama. Misalnya nih, semua orang atau masyarakat, baik kaya atau miskin, itu harus mendapatkan pekerjaan yang layak dan adil. Yang kedua ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini berfokus pada melindungi dan melestarikan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan udara bersih. Nah, di sini kita perlu menjaga kualitas lingkungan agar tetap sehat untuk generasi mendatang. Ini termasuk mengurangi polusi dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan itu tidak merusak alam. Yang terakhir adalah aspek sosial. Dalam aspek sosial ini tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan inklusif bagi semua anggota masyarakat. Ini berarti semua orang itu tanpa memandang latar belakang atau status sosial harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Pembangunan sosial harus mendukung hak-hak individu dan berusaha untuk mengurangi diskriminasi dalam masyarakat. Selanjutnya, apa sih pentingnya pembangunan komunitas berkelanjutan? Nah, pembangunan komunitas berkelanjutan ini sangat penting ya, terutama di Indonesia. Karena di Indonesia itu banyak ditemukan berbagai daerah yang menghadapi masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan. Nah, dengan adanya komunitas berkelanjutan ini, membuat masyarakat ikut terlibat dan berpartisipasi dalam komunitas berkelanjutan tersebut, sehingga dapat menciptakan solusi yang relevan untuk menghadapi masalah di atas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembangunan komunitas berkelanjutan. Dalam komunitas berkelanjutan itu, yang pertama ada prinsip ekonomi. Caranya yaitu dengan peningkatan keterampilan dan daya saing pekerja. Yang kedua ada prinsip energi. Dalam prinsip energi ini, kita dituntut untuk hemat energi dan kalau bisa menggunakan energi terbarukan. Yang ketiga ada prinsip ekologi, yaitu berfokus pada pelestarian lingkungan melalui ruang terbuka dan transportasi terintegrasi. Yang keempat ada engagement atau peran serta. Nah, di sini adalah partisipasi aktif masyarakat dan fasilitasi dari pemerintah. Yang terakhir ada equity atau pemerataan. Nah, dalam equity ini yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan yang seimbang. Lalu apa sih strategi dalam membangun komunitas berkelanjutan? Yang pertama ada pemetaan kebutuhan dan sumber daya. Nah, langkah pertama ini yaitu dengan memahami kebutuhan spesifik komunitas dan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Ini dapat dilakukan melalui survei komunitas, wawancara, dan observasi langsung. Yang kedua ada penguatan kapasitas, yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola proyek secara efektif. Misalnya nih, ada pelatihan dalam pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan hasil panen. Selanjutnya ada strategi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, yaitu menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Selanjutnya ada strategi pendidikan dan kesadaran lingkungan. Di sini kita meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, kampanye itu dapat dilakukan
untuk mengedukasi masyarakat tentang pengurangan sampah plastik dan pelestarian lingkungan. Di sini ada contoh dari pembangunan komunitas berkelanjutan. Yang pertama contohnya ada Desa Mandiri Energi di Sumba, Indonesia. Nah, di desa ini masyarakat itu mengembangkan sistem energi terbarukan menggunakan tenaga surya dan angin. Nah, pembangunannya dengan melibatkan warga dan pengelolaan energi, sehingga kualitas hidup mereka meningkat dan ketergantungan pada bahan bakar fosil itu bisa berkurang. Yang kedua ada Bank Sampah Malang. Nah, Bank Sampah Malang ini memiliki manajemen layaknya bank pada umumnya. Akan tetapi yang ditabung bukanlah uang, melainkan sampah. Nah, masyarakat yang telah menjadi anggota disebut nasabah. Para nasabah BSM ini diberi buku tabungan sebagai bukti transaksi sampah, sehingga proses penyetoran mereka akan tercatat dengan rapi. Nah, sampah dari nasabah yang akan ditabung itu ditimbang terlebih dahulu dan dihargai sesuai jenis sampah dengan uang. Yang ketiga ada contoh proyek pertanian berkelanjutan di Bali. Nah, ini adalah inisiatif yang menggabungkan antara pertanian organik dan pariwisata berkelanjutan. Di sini petani dilatih untuk mengelola pertanian secara berkelanjutan dan menjual produk mereka secara langsung kepada wisatawan. Nah, dengan adanya pertanian berkelanjutan ini meningkatkan pendapatan petani. Selanjutnya ada tujuan pembangunan komunitas berkelanjutan. Di sini ada gambarnya ya. Penjelasannya yaitu tujuan pembangunan komunitas berkelanjutan. Yang pertama tujuannya yaitu tanpa kemiskinan. Yang kedua tanpa kelaparan. Yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Yang keempat pendidikan berkualitas atau quality education. Yang kelima kesetaraan gender. Yang keenam ada air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang kesembilan industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kesepuluh mengurangi ketimpangan. Yang kesebelas kota dan komunitas berkelanjutan. Yang ke-12 ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13 penanganan perubahan iklim. Yang ke-14 ada ekosistem lautan. Yang ke-15 ada ekosistem daratan. Yang ke-16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang ke-17 ada kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Baik teman-teman, sekian dari pembahasan pembangunan komunitas berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.